Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini, kami akan mengupas beberapa soal yang terkait dengan soal-soal level grammar TOEFL. Terutama ini untuk adik-adik mahasiswa yang membutuhkan pemahaman terhadap TOEFL. Salam hormat kami terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu Guru, dan pengajar NKRI. Baik kawan-kawan, kita mulai. Bila Anda menemukan soal seperti ini, yang mana Anda diberi jawaban A, B, C, D seperti itu, ada hal-hal penting terlebih dahulu yang Anda ketahui. Bahwa di kalimat soal TOEFL, kawan-kawan, Anda harus mencermati terlebih dahulu yang namanya kalimat. Kalimat itu nanti terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua dalam kaitannya dengan apa? Dalam kaitannya kawan-kawan dengan yang namanya kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Jadi kalimat itu ada dua, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Yang disebut sebagai kalimat tunggal itu nanti kalimat itu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Nah, terkait dengan kalimat tunggal ini perlu juga harus dicermati yang namanya predikat. Predikat itu berupa apa saja? Itu yang penting. Bisa berupa model yang diikuti verb 1 atau be, berupa to be, is, am, are, was, were, has been, have been, had been, itu namanya adalah to be, atau berupa verb. Bisa verb 1, bisa verb 2, bisa verb 3, bisa verb ing, dan seterusnya. Nah, kawan-kawan semuanya, ketika nanti Anda mendapati soal TOEFL, Anda perlu mencermati, Anda perlu menanyai soal, "Hei soal, kamu tunggal atau majemuk?" Bila nanti kalimatnya itu nanti adalah kalimat majemuk, berarti pola kalimatnya nanti ada subjek, ada predikat, ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Yang dimaksud predikat ya yang warna merah itu. Pola kalimat majemuk bisa jadi mendahulukan conjunction dulu, diikuti subjek, diikuti predikat, terus ada koma, terus di sini subjek, predikat. Ini adalah kemungkinan pola kalimat majemuk. Bisa warna biru yang atas, yaitu yang ini, bisa jadi yang ini. Nah, mari kita cermati soal di atas. Soal di atas kalimatnya kalimat majemuk atau kalimat tunggal. Anda perhatikan di sini sampai titik. Adakah unsur warna merah ini? Adakah model? Adakah to be? Adakah verb? Ketika tidak ada, berarti ABCD-nya inilah nanti yang menjadi predikatnya, salah satu dari ABCD. Berarti kita sudah menemukan kawan-kawan, ini subjek dan ini predikat. Yang kosong ini adalah predikatnya yang hilang. Nah, bila Anda menemui kalimat tunggal seperti ini, kawan-kawan, ada trik yang bisa Anda pakai seperti ini. Bila nanti subjeknya adalah subjek tunggal, saya kasih huruf T, berarti nanti predikatnya harus Anda perhatikan. Kawan-kawan, apabila nanti subjeknya tunggal, itu akan mempengaruhi terhadap yang namanya predikat. Predikatnya nanti cari unsur yang mengandung huruf S di belakangnya. Jadi predikatnya nanti kalau tidak is, nah kan ada huruf S-nya, ya was, ada huruf S di belakangnya, verb 1 plus suffix S atau ES, mungkin bisa jadi das, ada huruf S-nya, bisa jadi nanti adalah has ditambah verb 3 atau been. Nah, ini dijawab, ini dipakai yang warna hijau ini apabila nanti subjeknya tunggal. Sementara itu, bila subjek adalah jamak, saya tulis SJ,
maka akan berpengaruh terhadap predikatnya, kawan-kawan. Predikatnya nanti otomatis kebalikan dari predikat yang di atasnya. Bisa jadi nanti adalah are, ini dipakai oleh subjek jamak. Bisa jadi nanti were, bisa jadi nanti verb one tidak ada s-nya, bisa jadi do, bisa jadi nanti have plus verb 3 atau been. Nah, ini kawan-kawan predikat-predikat yang nanti dipakai apabila subjeknya jamak atau tunggal. Nah, tetapi kawan-kawan, bagaimana dengan model? Kan predikat juga kategori model. Oke, bagaimana nanti apabila predikatnya berupa verb 2? Siapa subjeknya? Kan begitu. Bila nanti verb 2 terus di sini did, terus di sini jadi bisa jadi nanti adalah had verb 3. Siapa yang boleh pakai predikat warna merah? Yang boleh predikat warna merah adalah semua subjek. All subject itu pakai yang P-nya adalah ini. Jadi model, will itu bisa dipakai siapapun. Verb 2 dipakai oleh siapapun dan sampai had verb 3. Nah, di soal ini mari kita tentukan. Soal ini subjeknya apa? Tunggal atau jamak? Jelas di sini ada North Pole, kawan-kawan. Ditulisnya pakai huruf kapital. Berarti ini nama diri seperti nama kita. Nama kita kan huruf kapital awalnya. Berarti pasti tunggal. Oke, pasti tunggal. Yang namanya disebut sebagai proper noun. Proper noun itu nama diri. Proper noun itu pasti tunggal. Kalau tunggal, jawabannya harus ada unsur S-nya. Berarti ini salah. Berarti ini salah. Kenapa Pak kok D yang salah juga? Kan ada S-nya, betul. Tetapi it ini kan subjek. Soal ini kan sudah punya subjek. Ini. Berarti double subject itu salahnya. Jawaban C kalau mengandung kata which itu pasti jamak. Berarti kalau jamak itu pasti mengandung 2 predikat. Nah ini ada 2 predikat. Ini dia. Sementara di soal ini predikatnya nggak ada di soal. Predikatnya ada di pilihan jawaban. Berarti jawaban C salah gara-gara ada which ini. Ini hanya ada di kalimat majemuk. Jawabannya tinggal 2, A atau B, sama-sama belakangnya S. Nah, artinya gini kawan-kawan, ini Anda terapkan, trik ini Anda terapkan, langsung lihat setelah option. A, B, C, D-nya nanti Anda lihat setelah option ada S, setelah option ada S. Berarti itu jawabannya mungkin. Ya, salah satu jawabannya. Kalau S-nya di sini jangan diambil. Kalau S-nya di sini jangan diambil karena ada it. Tidak langsung ditulis setelah option. Ini nanti ditulisnya setelah option, ya. Jadi ingat, ini nanti ditulis langsung option. Berarti itu ada kemungkinan jawabannya. Nah, jawabannya yang A atau yang B? Kita lihat dulu kawan-kawan. Has itu verb 1. Namanya present tense. Kalau yang B ini namanya adalah present continuous. Present continuous digunakan untuk menyatakan perbuatan hanya terjadi sekarang. Tapi kalau yang present tense itu adalah untuk menyatakan fakta. Urusannya kalimat soal ini fakta atau hal yang sekarang saja. Perhatikan. Kutub utara memiliki, oke, nah ini dia, lintang 90 derajat utara. Ini dia. Ini ketika kita bahas ini fakta atau hanya sekarang saja. Kalau hanya sekarang saja, berarti nanti sore nggak 90 dong. Nanti malam tidak 90 dong. Besok bisa berubah dong. Kalau Anda menjawabnya yang B. Ya kan? Misalnya gini, sekarang saya sedang mengajar. Apakah saya terus-terusan mengajar? Kan tidak. Bisa jadi besok saya tidak mengajar, entah kemana.
Maka jawaban B nggak boleh, ini hanya dipakai untuk menyatakan hal sekarang saja. Maka jawabannya adalah yang A. Dari sisi konsep, kutub utara ini menyatakan fakta. Kalau fakta harus ditulis pakai verb 1. Ini dia. Verb 1. Karena bendanya tunggal, maka has-nya harus ditulis seperti ini. Ada huruf S-nya, mempunyai ini. Kata mempunyai yaitu have. Berhubung subjeknya tunggal harus has. Itu kawan-kawan, saya yakin Anda sudah paham. Nah, cara seperti ini bisa dipakai untuk mengerjakan dengan cepat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini nanti sangat cepat. Tetapi kawan-kawan, sebelum kita pindah ke slide berikutnya, Anda simak iklan yang berikut ini. Yuk kita lihat soal yang berikutnya kawan-kawan. Ada tulisan seperti ini, berarti ini proper noun. Tadi sudah dibilang proper noun itu nama, diri. Nama diri itu pasti tunggal. Kalau tunggal butuh jawaban yang belakangnya S, kan begitu. Berarti ini salah, berarti ini salah, berarti ini salah. Selesai, cuma begitu saja. Lagi, kita lanjut. Nah, soal ini dibalik logikanya, yang ditanyakan gantian. Oke, sekarang Anda tahu ini adalah kata benda. Ya tahu? Nah, di sini ada predikat. Nah, predikatnya mengandung huruf S, berarti pasti subjeknya nanti subjek tunggal. Subjeknya subjek tunggal dan ada di kalimat tunggal. Maka nggak boleh, ini pasti ada di kalimat majemuk, pasti ada di kalimat majemuk, pasti ada di kalimat majemuk. Dalam pola kalimat yang lain nanti, kalau ada tulisan seperti ini kawan-kawan, ini adanya di kalimat majemuk. Dengan catatan tidak dikasih tanda tanya belakangnya loh ya. Belakangnya kalau nggak ada tanda tanya, berarti dia pasti kalimat majemuk. Pasti kalimat majemuk. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini subjek tunggalnya kawan-kawan. Oke. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk loncengnya dibunyikan. Bunyikan loncengnya, diklik loncengnya biar nanti selalu ada notif dari kami ketika kami mengupload video terbaru. Perhatikan soal ini tunggal atau jamak kalimatnya. Kalimatnya ada ndak di sini predikat? Model to be verb di sini Anda cari. Oh, ndak ada. Berarti kalimat ini sudah disediakan di sini predikatnya. Kalau predikatnya di sini berarti ini subjek, berarti kalimat tunggal. Oke. Nah, Anda lihat dulu. Butuh predikat. Anda lihat di sini ada jamak. Berarti subjeknya jamak. Kalau subjek jamak harus menggunakan predikat yang tidak ada huruf S-nya. Nah, ini dia persediaan jawabannya tidak ada huruf S-nya. Oke, ini kita lihat jawaban C dulu yang pasti salah. Ini salah karena ini subjek. Soal ini sudah ada subjek, berarti soal ini salah. Oke, soal yang D ini adalah pilihan D ini pasif. Oke, binatang bioluminescent dapat ditemukan di water atau di daratan. Ini mungkin juga menggoda, tetapi kawan-kawan ada kata kunci yang harus Anda perhatikan yaitu or. Or ini kawan-kawan mempunyai pasangan. Pasangannya nanti adalah kata either. Oke, either terus titik-titik-titik terus di sini adalah titik-titik. Artinya baik titik-titik ataupun titik-titik. Maka binatang bioluminescent hidup baik itu di air ataupun di darat. Berarti jawabannya adalah yang B. Gara-gara ada unsur ini, dia mencari pasangannya. Pasangannya or adalah either yang di sininya. A betul karena ini tidak ada S-nya. Tapi A akan menjadi salah gara-gara A tidak memuat pasangan dia. Pasangan dia adalah ini, either. Maka jawabannya A salah. D betul. D
D juga boleh, kan ini can ini kan dipakai oleh semua subjek, baik itu tunggal maupun jamak. D betul pemakaian can di sini, tetapi akan menjadi salah karena D tidak memuat pasangannya dia, yaitu si either. Begitu kawan-kawan. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Ini jawaban yang harus kita pilih. Baik kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan pembahasan video TOEFL yang berikutnya untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.